Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angelisya Putri. Yang saya hormati Ibu Suminar selaku dosen pengampu mata kuliah Orientasi dan Etika Profesi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang PAUD buku SDDTK, Stimulasi, Deteksi, dan Interpretasi Tumbuh Kembang Anak. Selanjutnya saya punya pantun. Bu beli sepatu, pulangnya ke rumah makan. Terima kasih untukmu guru, budi jasamu tak terlupakan. Lanjut saja kita masuk ke materi pertama, pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan interseluler. Berarti bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh sebagian atau keseluruhan sehingga dapat diukur dengan satuan panjang dan berat. Sedangkan pengertian perkembangan adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara, dan bahasa, serta bersosialisasi dan kemandirian. Di sini ada ciri-ciri tumbuh kembang. Yang pertama, perkembangan menimbulkan perubahan. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan pada tahap awal menentukan perkembangan selanjutnya. Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan mempunyai kecepatan yang berbeda. Yang keempat, perkembangan berkore atau asih dengan pertumbuhan. Yang kelima, perkembangan mempunyai pola yang tetap. Dan yang keenam, perkembangan memiliki tahap yang berurutan. Selanjutnya, prinsip dua proses tumbuh kembang. Yang pertama, perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Kematangan merupakan proses intrinsik yang terjadi dengan sendirinya sesuai dengan potensi yang ada pada individu. Belajar merupakan perkembangan yang berasal dari latihan dan usaha. Melalui belajar, anak memperoleh kemampuan menggunakan sumber yang diwariskan dan potensi yang dimiliki anak. Dan yang kedua, pola perkembangan dapat diramalkan. Terdapat persamaan pola perkembangan bagi semua anak. Dengan demikian, perkembangan seorang anak dapat diramalkan. Perkembangan berlangsung dari tahapan umum ke tahapan spesifik dan terjadi berkesinambungan. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Faktor-faktor internal yaitu ras atau etnik atau bangsa. Yang kedua ada keluarga, dan yang ketiga ada umur, dan yang keempat ada jenis kelamin, dan yang kelima ada genetik, dan yang keenam ada kromosom. Faktor-faktor eksternalnya ada apa saja? Yang pertama prenatal, dan yang kedua ada natal, dan yang ketiga ada pasca natal. Selanjutnya ada aspek-aspek perkembangan yang dipantau. Yang pertama ada motorik kasar, dan yang kedua ada motorik halus, dan yang ketiga kemampuan bicara dan bahasa, dan yang keempat bersosialisasi dan kemandirian. Materi selanjutnya ada periode tumbuh kembang. Yang pertama masa prenatal atau masa intrauterin, masa janin dalam kandungan. Masa ini dibagi menjadi 3 periode, yaitu yang pertama masa zigot atau mudigah, mulai dari konsepsi sampai 2 minggu. Yang kedua, masa embrio mulai dari 2 minggu hingga 8 sampai 12 minggu. Yang ketiga ada masa janin atau fetus mulai dari 9 atau 12 minggu hingga akhir kehamilan. Masa ini terdiri dari 2 periode, yaitu yang pertama masa fetus dini mulai dari 9 minggu sampai trimester 2 intrauterin. Yang kedua, masa fetus lanjut yaitu trimester akhir kehamilan. Dan yang kedua, masa ekstrauterin postnatal atau biasa disebut dengan setelah lahir. Masa neonatal mulai dari 0 sampai 28 hari. Masa ini dibagi menjadi 2. Yang pertama neonatal dini mulai dari 0 sampai 7 hari. Dan yang kedua neonatal lanjut mulai dari 8 sampai 12 hari. Selanjutnya ada masa bayi mulai dari 0 hari sampai 11 bulan. Selanjutnya ada masa balita mulai dari 12 hingga 59 bulan. Selanjutnya ada masa prasekolah
mulai dari 60 sampai 72 bulan. Selanjutnya ada pertumbuhan. Pertumbuhan biasa disebut hiperplasi dan hipertrofi. Pertambahan ukuran-ukuran tubuh, ada berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar dada, dan lain-lain. Bertambahnya jumlah dan ukuran sel-sel pada semua sistem organ tubuh. Selanjutnya ada prinsip dasar dalam melakukan stimulasi tumbuh kembang. Yang pertama, stimulasi dilakukan dengan dilandasi rasa cinta dan kasih sayang yang terdekat dengannya. Dan yang kedua, berikan stimulasi sesuai dengan kelompok umur anak. Dan yang ketiga, gunakan alat bantu atau permainan yang sederhana, aman, dan ada di sekitar anak. Dan yang keempat, berikan kesempatan yang sama pada anak laki-laki dan perempuan. Yang kelima, anak selalu diberi pujian bila perlu diberi hadiah atas keberhasilannya. Selanjutnya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi berat badan seorang anak? Yang pertama, faktor genetik atau keturunan. Dan yang kedua, asupan nutrisi seperti makan, minum, cemilan. Dan yang ketiga, penyerapan usus. Dan yang keempat, aktivitas fisik. Yang kelima, metabolisme tubuh atau hormon. Yang keenam, penyakit kronik, jantung, TBC, infeksi saluran kemih. Dan yang ketujuh, kadar air dan lemak tubuh. Di sini ada potensi tinggi badan anak pada umur 18 tahun. Untuk laki-laki yaitu tinggi ayah plus tinggi ibu ditambah 13 cm dibagi 2 ditambah atau dikurang 8,5 cm. Untuk perempuan, tinggi ayah tambah tinggi ibu dikurang 13 cm per 2 ditambah atau dikurang 8,5 cm. Selanjutnya, lingkar kepala berhubungan dengan perkembangan volume otak. Lingkar kepala lebih besar dari normal, biasa disebut makrosefali. 88% IQ normal, 5% keterbelakangan mental ringan, 7% keterbelakangan mental berat. Lingkar kepala lebih kecil dari normal biasa disebut mikrosefali, yaitu keterbelakangan mental. Selanjutnya ada kebutuhan-kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang optimal. Yang pertama, fisik biologis, terdiri dari nutrisi, imunitas, kebersihan badan dan lingkungan, pengobatan, olahraga, dan bermain. Dan yang kedua, ada kasih sayang, terdiri dari menciptakan rasa aman plus nyaman, dilindungi, diperlihatkan, diberi contoh, dibantu, didorong, dihargai, penuh kegembiraan, koreksi, yaitu bukan ancaman atau hukuman. Dan yang ketiga, ada stimulasi, terdiri dari sensorik, motorik, emosi sosial, bicara kognitif, mandiri, kreativitas, kepemimpinan, dan moral. Di sini ada kebutuhan stimulasi dini, biasa disebut ASI. Yang pertama ada sejak dalam kandungan 6 bulan, dan yang kedua ada merangsang hubungan antar sel-sel otak atau sinaps, dan yang ketiga ada bila ada rangsang terbentuk hubungan, dan yang keempat sering dirangsang makin kuat hubungan, dan yang kelima kecerdasan lebih luas dan tinggi. Selanjutnya ada pengertian stimulasi perkembangan, adalah kegiatan merangsang kemampuan dasar anak mulai umur 0 sampai 6 tahun agar anak tumbuh dan kembang secara optimal. Selanjutnya ada prinsip dasar stimulasi. Ada 6. Yang pertama, rasa cinta dan kasih sayang. Yang kedua, perilaku yang baik, anak suka meniru. Dan yang ketiga, stimulasi sesuai kelompok umur. Dan yang keempat, cara menyenangkan, jangan terpaksa bermain, bernyanyi, dan bervariasi. Dan yang kelima, ada bertahap sesuai usia anak terhadap 4 aspek perkembangan. Yang keenam, gunakan alat bantu atau permainan sederhana dan aman. Selanjutnya ada pengertian deteksi dini tumbuh kembang anak, adalah kegiatan atau pemeriksaan untuk menemukan penyimpangan tumbuh kembang secara dini agar lebih mudah diintervensi.
Bila penyimpangan terlambat dideteksi, maka lebih sulit diintervensi dan akan berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Materi selanjutnya ada cara deteksi dini penyimpangan tumbuh kembang anak. Ada dua, yang pertama pertumbuhan dan yang kedua ada perkembangan. Di pertumbuhan ada timbang berat badannya, biasa disebut BB. Yang kedua ada ukur tinggi badan, biasa disebut TB, dan lingkar kepalanya, biasa disebut LK. Dan di perkembangan ada KPSP dengan kepanjangan kuesioner pra-screening perkembangan, dan yang kedua ada TDD dengan kepanjangan tes daya dengar, dan yang ketiga ada TDL dengan kepanjangan tes daya lihat, dan yang keempat ada KMME biasa disebut dengan mental emosional, dan yang kelima ada CHAT atau biasa disebut autis, dan yang terakhir ada corners yaitu gangguan pemusatan perhatian. Cukup sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.